Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul anam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masaayatu ala siyati min yaum Asyura rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, di mana pada kesempatan siang hari ini di sela-sela kesibukan dan keletihan dalam menjalani aktivitas kita dapat menyempatkan dan meluangkan waktu dalam rangka taqarrub ila Allah atau mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat Jumat, dengan harapan semoga segala amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat beserta salam semoga tercurah kehadiran kita pemimpin umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah risalah beliau lah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya beliau selalu berwasiat kepada kita sekalian, usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian juga kepada diriku sendiri agar senantiasa takwa kepada Allah. Definisi takwa intisalul awamirillah wa jtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat panjang umur sehingga waktu yang tidak terasa saat ini kita telah berada di bulan Muharram atau tahun baru 1445 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan bersejarah. Berbagai peristiwa terjadi pada bulan Muharram ini. Baik, kalau khutbah kali ini kita akan sampai beberapa peristiwa yang terjadi. Bulan Muharram sebagai awal tahun kaum muslimin semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang tampuk pemerintahan. Beliau menetapkan awal tahun baru Islam dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, yaitu di bulan Muharram tepatnya tahun 622 Masehi. Sedangkan pemakaian istilah Hijriah sudah diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu ketika beliau mengadakan perjanjian dengan orang Nasrani di Narzan
di mana beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib menghubungkan tanggal perjanjian dengan tahun kelima Hijriah. Inilah tahun Islam yang dalam penetapan terlepas dari kultus individu, sedangkan penetapan tahun lainnya biasanya didasarkan atas kelahiran atau meninggalnya seorang yang ditokohkan, sedangkan Islam tidaklah demikian. Kemudian yang kedua, puasa pada tanggal 10 Muharram sebagai perbuatan yang lebih utama. Momentum ini termasuk fadilah Muharram. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, puasa apa ya Rasulullah yang lebih utama selain puasa Ramadan? Rasulullah menjawab, Syahrullahil ladzi tad'unal Muharram. Bulan Allah yang kalian menyebutnya dengan Muharram. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, Muharram sebagai bulan peduli terhadap anak yatim. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, "Man masaha yadu ala siyati min yaum Asyura, rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajatan." Apabila seorang mukmin mengusap kepada anak yatim di bulan Asyura atau bulan Muharram, Allah akan mengangkat derajat orang tadi setiap helai rambutnya yang terusap 1 derajat. Kata mengusap kepala anak yatim di sini tentu saja merupakan kalimat majazi yang berarti agar kita memperlihatkan kasih sayang kita kepada anak-anak yatim, sebab mereka benar-benar butuh dan beliau kasih sayang, butuh orang tua asuh, butuh perlindungan. Orang yang memiliki kepedulian terhadap anak yatim berupa kesanggupan dan kemauannya untuk memfasilitasi anak-anak yatim seperti memberi santunan, menanggung SPP-nya, menjadi orang tua asuh, memberi makan atau kebutuhan anak yatim lainnya. Itulah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah inilah saat yang tepat untuk memulainya, akan sangat berharga kiranya apabila Muharram kita jadikan bulan peduli anak yatim. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan motivasi terhadap pengasuh anak yatim dengan sabdanya, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadza wa syarabi syababati wal mustafa wa farroja bainahuma." Aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di surga begini, dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping hadis banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Kemudian yang berikutnya Muharram bulan Asyura. Muharram disebut juga bulan Asyura dari kata asal yang berarti 10. Karena pada tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang perlu dikenang, bahkan perlu dikaji untuk dijadikan ibrah, teladan, pelajaran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram dimaksud menurut Abu As-Sabagani dalam kitabnya Tadbirul Ghafilin adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan para Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, juga diangkatnya beliau sebagai Khalilullah. Demikian pula beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Kemudian yang kesembilan, tenggelamnya Raja Fir'aun di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kesembilan, yang kesepuluh, selamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun.
dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai muslim dengan berbagai peristiwa penting yang terjadi tersebut itu tadi, mestinya hati kita merasa terpanggil untuk mengkaji setiap peristiwa penting itu. Kemudian kita jadikan ibrah, pelajaran dalam kehidupan kita. Karena dalam masalah sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang memikirkan atau yang memiliki wawasan. Alangkah berharganya kalau kita juga menjadi pelaku sejarah, dalam arti pada hari yang kemudian peristiwa sejarah itu kita tambahi lagi dengan peristiwa sejarah kita sendiri, peristiwa yang membangunkan untuk diri kita, untuk keluarga, masyarakat sekitarnya, bukan peristiwa yang mengenaskan tentunya, dan bukan pula peristiwa yang mencoreng nama baik Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'alhu," rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, termasuk segenap kaum muslimin, maka laksanakanlah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan penjelasan dalam khutbah kita tadi adalah kita berusaha berupaya agar kita mampu dan mau mengukir sejarah baru, baik dalam pemantapan akidah, peningkatan ibadah, perluasan jaringan muamalah, maupun peningkatan prestasi yang dimulai pada tahun baru ini, sehingga kita siap untuk menyosok dan mengisi hari esok yang lebih baik di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil mulazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah ittaqullaha fi ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyas salatu min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyas salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma izzal islam wal muslimin wa khudhul kafarata ala ad-din. Allahumma aslihir ra'iya wal ra'iyah waj'al baladana wa sa'iri buldanil muslimina raqiyatan mahmiyatan min kulli fitnatin wa kharajin wa baliyah waj'alna min su'ada'id darain fi 'aqibatin wa salamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر